bersama dua teman saya, Vivi Fitriana Malik dan Astria Magdalena Manjubun, akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Sifat Dasar Akuntansi. Sifat atau prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Prinsip akuntansi juga merupakan pedoman yang tidak dibuat oleh sembarang orang. Di Indonesia, prinsip tersebut mengacu pada aturan dari IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan sifat atau prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Jadi, setiap akuntan sama-sama membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman tersebut. Yang kedua, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, proses akuntansi yang dilakukan akan bersifat objektif, begitu juga dengan pandangan orang dari laporan yang dibuat. Dengan demikian, hasil dari akuntansi bisa menghasilkan solusi dari masalah yang ada. Selanjutnya, ada sifat atau prinsip dasar akuntansi. Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Dalam APB Statement nomor 4 dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, ada accounting entity. Dalam penyusunan informasi akuntansi, maka yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entity atau lembaga unit organisasi tertentu. Dalam APB Statement nomor 4 dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi. Yang pertama ada accounting entity. Dalam penyusunan informasi akuntansi, maka yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entiti atau lembaga, unit organisasi tertentu yang harus jelas sebagai suatu entiti yang terpisah dari badan atau entiti yang lainnya. Yang kedua ada going concern. Dalam menyusun atau memahami laporan keuangan, harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga ada measurement. Measurement akuntansi adalah sebagai alat mengukur sumber-sumber ekonomi dan kewajiban beserta perubahan-perubahannya yang dimiliki perusahaan. Yang keempat ada time period. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu, tanggal tertentu, atau periode tertentu. Neraca menggambarkan nilai kekayaan, utang dan modal pada saat atau pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan informasi hasil usaha pada periode tertentu, sedangkan laporan arus kas menggambarkan informasi arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu. Yang kelima ada monetary unit. Pengukuran yang dipakai dalam akuntansi adalah dalam bentuk ukuran moneter atau uang. Semua transaksi perusahaan dikuantifikasikan dan dilaporkan dalam bentuk nilai uang. Selanjutnya yang keenam ada accrual, yaitu penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak. Yang ketujuh ada exchange price, yaitu nilai yang terdapat dalam laporan keuangan, umumnya didasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai harga bargaining antara pembeli atau demand dan penjual yaitu supply. Yang kedelapan ada approximation, yaitu dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran baik nilai, harga, umur, jumlah penyisihan piutang rugi, kerugian, dan sebagainya. Yang kesembilan ada judgment, yaitu dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian atau pengalaman yang dimilikinya. Yang ke-10 ada general purpose, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakai khusus. Yang 11 ada interrelated statement, neraca, daftar rugi, daftar laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu dengan yang lain.
Ini merupakan salah satu alat kontrol akuntansi sehingga tidak mudah melakukan rekayasa laporan, begitu juga tanpa memperhatikan hubungan satu pos atau akun dengan pos lainnya. Yang ke-12 ada substance over form, yaitu karena akuntansi ingin memberikan informasi yang dipercaya bagi pengambil keputusan, maka akuntansi lebih menekankan penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legalnya. Misalnya, dalam akte notaris, modal telah disetor penuh, tetapi kenyataan setoran belum ada, maka akuntansi berpihak pada kenyataan sebenarnya. Yang ke-13 ada materiality, yaitu laporan keuangan hanya membuat informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan yang dilakukannya tetap melihat signifikannya. Pengertian penting di sini adalah informasi dapat mempengaruhi para pengambil keputusan yang normal. Yang selanjutnya ada penerapan sifat atau prinsip dasar akuntansi dalam menjalankan proses akuntansi. Yang ke-1 ada mencatat data transaksi proses pengumpulan, analisis, dan pencatatan transaksi ke dalam tahapan pembuatan jurnal umum dan jurnal khusus. Yang kedua ada mengelompokkan transaksi sesuai dengan kategori masing-masing akun. Yang ketiga ada menyusun laporan neraca saldo, neraca percobaan, ayat jurnal penyesuaian, hingga laporan keuangan. Yang keempat yaitu menutup buku diperlukan untuk menutup akun sehingga saldo menjadi nol agar akun pendapatan dan beban terakumulasi tidak tercampur pada periode selanjutnya. Yang kelima yaitu menyesuaikan kembali dengan neraca saldo setelah penyesuaian agar seluruh saldo berada dalam kondisi yang bagus. Yang keenam ada analisis laporan keuangan. Informasi seperti laba rugi, arus kas, dan lain-lain digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi kondisi keuangan perusahaan. Mengemukakan sifat-sifat yang terkandung dalam akuntansi keuangan. Yang pertama itu ada laporan historis. Laporan keuangan pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah terjadi, sehingga informasi bukan lagi prediksi kendati pun dari laporan historis kita bisa melakukan prediksi untuk masa depan. Yang kedua itu ada classification. Informasi melalui laporan keuangan dapat diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar akuntansi yang dapat mempermudahkan untuk para penggunanya. Yang ketiga itu ada summarization. Transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam perusahaan dikelompokkan dan diiktisarkan menurut metode tertentu sesuai dengan pola yang sudah mapan dalam akuntansi, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang keempat itu ada measurement basis. Dalam pengukuran yang digunakan dalam akuntansi ada bermacam-macam metode pengukuran seperti harga pokok, harga pasar, harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar atau lokam, harga realisasi, dan lain-lain. Yang kelima itu ada verifiability. Setiap informasi dalam laporan keuangan dapat ditelusuri sampai ke bukti-bukti yang didukung oleh bukti yang sah. Yang keenam itu ada conservatism. Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang belum pasti atau yang belum terjadi. Dalam keadaan seperti ini, laporan keuangan memilih dan menilai aset dan pendapatan yang paling minimal. Yang terakhir ada technical terminology. Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan istilah akuntansi yang berlaku khusus untuk akuntansi yang harus dipahami para pembaca. Yang berikutnya ada siklus akuntansi. Apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah tahapan proses pencatatan yang dimulai dari pengambilan data sehingga menjadi sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat siklus akuntansi. Yang pertama itu ada bukti transaksi, yang berikutnya jurnal. Di dalam jurnal ini terdapat dua jurnal. Yang pertama itu ada jurnal khusus dan jurnal umum.
Yang berikutnya, buku besar. Setelah membuat buku besar, kita membuat neraca saldo. Setelah dari neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian. Yang berikutnya itu ada laporan keuangan. Setelah dalam pembuatan laporan keuangan, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang berikutnya dan langkah terakhir adalah jurnal penutup. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Sifat atau prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan, mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan, dan juga merupakan pedoman yang tidak boleh dibuat sembarangan orang. Prinsip ini mengacu pada aturan Ikatan Akuntansi Indonesia, bertujuan dengan adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar, sehingga laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan sifat dan elemen dasar dari akuntansi yang terdapat dalam APB Statement Nomor 4 juga mengemukakan sifat-sifat yang terkandung dalam akuntansi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sifat dasar akuntansi. Semoga apa yang dapat kami presentasikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.